Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita masih dapat bertemu secara virtual melalui Zoom meeting dalam agenda barbecue belajar bersama Al-Quran. Selawat beriring salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum acara kita mulai, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, perkenalkan saya, Rizka Tantri, selaku moderator pada sore hari ini. Saya merupakan mahasiswi jurusan Pendidikan Kimia di Universitas Riau. Dan pemateri kita pada hari ini yaitu Kanda Muhammad Yunizar SH, yaitu merupakan pengajar di Pondok Pesantren Al-Ma'mun. Dan beliau juga merupakan alumni dari PT IKI Jakarta. Baiklah, kita masuki acara selanjutnya, yakni bersama belajar Al-Quran, yaitu surah Al-Ghasyiyah ayat 6-10. Kepada kakak abang, ayah bunda, dan teman-teman sekalian, dipersilahkan untuk membuka Al-Qurannya, surah Al-Ghasyiyah ayat 6-10. Kepada pemateri, kami persilahkan untuk memimpin. Afwan, Kanda masih unmute. Astagfirullah. Oke. Sorry lupa. Kedengaran ya suara saya? Kedengaran Ustadz. Alhamdulillah. Oke. Saking semangatnya sampai lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati moderator kita pada hari ini yang sangat luar biasa, adinda kami saudari Rista. Semoga sehat terus dan dilancarkan karir dan urusannya, belajarnya juga. Dan yang saya hormati ayah bunda, kakak abang yang ganteng, yang manis, yang cantik, yang semuanya, semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, ayah bunda, kakak abang, dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasanya kita lanjutkan pembelajaran tahsin kita terlebih dahulu sebelum ke materi kita pada sore hari ini, yaitu surah Al-Ghasyiyah ayat ke-6. Sekarang ayat ke-6 ya bunda. Al-Ghasyiyah. Ya, surah Al-Ghasyiyah. Sekarang buka surah Al-Ghasyiyah
surah ke-88 ayat ke-6. Sudah ya? Sudah kebuka semua? Sudah. Sudah. Oke. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum memulai tahsin Al-Quran, perbaikan bacaan Al-Quran kita, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberikan pemahaman, diberikan keistiqomahan, diberikan keberkahan Al-Quran, sehingga mudah mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ala hadhihi niyah wa ala kulliyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, sekarang kita bagi gilirannya ya. Langsung aja. Untuk pertama, surah ke-6. Saya minta Bunda Al. Siap. Bunda. Oke. Ayat ke-7. Saudari Rista. Boleh? Boleh ya, boleh. Moderator. Yang ayat ke-8. Bunda Fitriadi Fitri. Boleh Bunda? Boleh, Ustaz. Oh, calon Bunda ya. Suaranya masih. Dan Bunda terima maaf. Ayat ke-8 Fitriati. Ayat ke-8 terus ayat ke-9. Saudari Aisyah. Bisa? Aisyah ada? Oke, nggak ada kayaknya ya. Ayat ke-10. Ayat ke-10 dulu lah. Ayat ke-10. Ayat ke-9. Ke-9 belum. Ayat ke-9 siapa ya? Ayat ke-9. Ida. Hadir? Bisa? Bunda, ayat ke-9. Saudari Indah, ayat ke-9, bisa? Baik, Ustaz. Oke. Ayat ke-10. Terakhir. Saudari Bunda Atina Dinar. Boleh? Boleh, Ustaz. Oke. Bukan Bunda ini. Calon Bunda ya. Oke. Sekarang kita mulai ya. Ayat ke-6 sampai ke-10. Jadi dari saya dulu yang baca. Enggak. Kebalik ya. Berarti tadi ayat yang ke-6 siapa? Ayat yang ke-6 Saya. Oke. Bunda Al. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa lahum ta'amun illa min thari'. Iya. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Laisa lahum to. Di situ ada hukum idhar syafawi. Jadi jangan sampai laisa lahum. Tadi Bunda udah benar. Jangan sampai kepleset. Laisa lahum salah. Yang benarnya laisa lahum ta'amun. Itu idhar syafawi. Ta'amun illa. Tanwin bertemu hamzah. Alif. Ta'amun illa. Apa hukumnya, Bunda? Bunda Al? Ta'amun illa. Saya nggak hafal hukum-hukum gitu, Ustaz. Oh ya nggak apa-apa, Bunda. Maaf. Ya, nggak apa-apa. Sama-sama belajar. Ta'amun illa artinya idhar. Dibaca jelas berarti. Jangan sampai juga ta'amun. Nah, salah. Yang benarnya ta'amun illa. Ta'amun illa.
Mil-dhari'. Nun mati bertemu dhad, di situ ada ikhfa. Mil-dhari'. 2 harokat. Mil-dhari'. Nah, ri-nya itu mat arid lis sukun. Mat arid lis sukun panjangnya 2 harokat. Mat arid lis sukun gini. Cara baca mat arid lis sukun itu bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, bisa 6 harokat. Tergantung dari awal kita bacanya berapa. Misal kita awal ngaji surah Al-Fatihah. Saya ngambil 2 harokat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertamanya 2 harokat. Ayat kedua, ayat ketiga, dan 7-nya harus 2 harokat juga. Itu keserasian dalam membaca Al-Quran namanya. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. 2 harokat, 2 harokat, 2 harokat. Kalau saya ambil 4 harokat dari Bismillah, dari ayat pertama misal. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat keduanya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, begitu seterusnya. 6 harokat seperti itu juga. Kayak di surah ini juga. Apa? Di surah Al-Ghasyiyah gitu juga. Kalau di awalnya lihat mat arid li sukun awalnya kita ngambil berapa harokat. Kalau 2 harokat ya 2 harokat terus. Kalau 4 harokat 4 harokat terus. Kalau 6 harokat 6 harokat. Oke, saya ulang ya. Terus nanti diikuti sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Wahid itnani thalathah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Iya, ainnya dijelaskan ya, ain. Di sini jelas dhari'. Dijelasin dhari'. Oke, selanjutnya ayat ke-7. Tadi siapa ayat ke-7? Silakan, Bunda. Bunda Ernawati ya tadi. Ayat ke-7. Kan tadi Ustaz tadi siapa? Siapa tadi ayat ke-7 ya? Afwan, Ustaz. Oh ya, Rista ya. Oke. La yusminu wa la yughni min ju'. Oke. Masya Allah. La yusminu wa la yughni min ju'. La yusminu. Kalau Rista pakai tajwid aja ya. Saya tanya tajwid. La apa hukumnya? Rista. Matobi'i. Matobi'i. Wala matobi'i yughni matobi'i. Mil. Nun mati bertemu jim. Ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Mil ju'nya. Mat arid disukun. Ya, mat arid disukun. Nah, jadi kalau tadi baca laisa lahum ta'amun illa min dhari'nya 2 harokat, la yusmin wa la yughni min ju'nya juga mat arid disukunnya harus 2 harokat. Oke, saya bacakan lagi nanti diikuti lagi ya. La yusbinu wa la yughni min ju'. Wahid ithnani thalathah. La yusminu wa la yughni min ju'. Ya. Milju. Ingat ikhfanya 2 harokat. Jangan kependek. Milju. Min ju'. Iya. Tamam. Amazing, Bu. Bagus. Yang sekarang ayat ke-8. Silakan. Tadi siapa? Bunda atau calon bunda tadi? Ayat ke-8. Saya stop. Oh ya. Silakan. Wa wujuhu yawma idzin na'imah. Wa wujuhu yawma idzin na'imah. Oke. Wujuhu itu hukumnya apa itu? Mat tabi'i. Wujuhu. Tanwin bertemu ya, apa hukumnya? Wujuhu. Hah? Nggak ingat Ustaz yang ini. Wujuhu.
Oh ya, yang terlambat. Surah Al-Ghasyiyah ayat ke-6 sampai ke-10. Surah ke-88 ayat ke-6 sampai ke-10. Sekarang udah ayat ke-8. Wujuhu yauma idzin. Hui itu idgham bi gunnah, tanwin bertemu ya. Nun mati atau tanwin bertemu huruf yanmu. Biar gampang ingatnya, yanmu, ya nun mim waw. Hukumnya idgham bi gunnah, panjangnya 2 harokat. Wujuhu yauma idzin naimah. Nah ini tanwin bertemu nun, baru saya jelasin tadi. Yauma idzin, nah apa itu hukumnya? Gun idgham bi gunnah. Pintar. Nah, nah itu apa? Tabi'i. Mat taubi'i. Oke, pintar. Udah itu aja ya. Aimah. Ini udah diwakafkan. Saya ulangi bacaannya, terus nanti diikutin sama-sama ya. 1, 2, 3. Wujuhu yauma idin na'imah. Wahid itnani salasah. Wujuhu yawma idzin na'imah. Na'imah. Idgham bi gunnahnya 2 harokat. Hati-hati. No ya nun mim waw. Gini, yang gimana yang sempat viral itu lagunya ummi inna kubawwakan ayyam, itu kan idgham bi gunnah. Ummi inna kubawwakan ayyam. Nah ini juga wujuhu yauma idzin na'imah. Wujuhu yauma idzin na'imah. Yuk, diulangi lagi. Wahid, itnani, salasah. Wujuhu yawma idzin na'imah. Hui masih kurang bunda. Wujuhu yauma idzin. Wujuhu yawma idzin na'imah. Na'imah. Iya. Lanjut. Ayat ke-9-nya. Tadi siapa? Ayat ke-9. Indah ya tadi ya, ayat ke-9. Ya Ustaz. Oke. Kan dah. Radiyah. Iya. Ya rodiyah. Ha, apa hukumnya? Indah. Itu mat tabi'i Ustaz. Ros Ro. dengan alif juga mat tabi'i. Iya. Tamam. Mumtaz. Ajib. Lisa'yiha radiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Lisa'yiha radiyah. Wahid, itnani, salatah. Bisa Radiyah. Iya, radiyah. Bo-nya jangan sampai hilang haknya bo ya. Bo, ingat huruf do samping lidah bertemu dengan gigi geraham di atas. Bisa radiyah. Gigi samping bagian atas. Radiyah. Bi. Jangan sampai da. Jangan sampai rodi, tapi radiyah. Radiyah. Bisa radiyah. Oke. Ayat ke-10-nya. Ayo Ih, calon bunda. Calon bunda ini ya. Ayo, silakan. Ayat ke-10. Fi jannatin aliyah. Ya, fi jannatin aliyah. Bagus bacaannya. Fi apa hukumnya? Tabi'i. Mat tabi'i. Bagus. Deres pisan euy. Jannatin, jannah. Itu apa? Gunnah. Gunnah. Tin a Bukan. Idgham bi gunnah. Tanwin bertemu huruf ain. Tin a. Izhar ya. Izhar. Fi jannatin Izhar. aliyah. Oke, udah. Jadi fi jannatin aliyah. Oke, udah semua. Bagus. Bacaannya udah bagus. Nah, saya ulangi, diikutin ya semua. Bismillahirrahmanirrahim.
Fi jannatin 'aliyah. Fi jannatin 'aliyah. Fi jannatin 'aliyah. Nanya nggak panjang, Bunda. Nanya nggak panjang. Fi jannatin 'aliyah. Fi jannatin 'aliyah. Fi Fi jannatin jannatin 'aliyah. 'aliyah. Iya, alhamdulillah. Ya, sudah. Kalau untuk belajar apanya tahsinnya, alhamdulillah udah 5 ayat. Wih, sehari 5 ayat itu udah banyak. Gimana kalau baca Al-Quran 1 huruf, 10 kebaikan. Ini udah berapa huruf? Bismillah aja 19 huruf. Udah 190 pahala kita dapat. Apalagi 5 ayat. Iqomah aja terus 5 ayat setiap hari. Pahalanya luar biasa. Oke, untuk tahsin cukup sampai di situ. Insya Allah dilanjutkan lagi minggu depan ya. Oke, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih jazakillah khair kepada Ustadz Muhammad Yunizar yang telah memimpin tahsin. Baik, sebelumnya kakak abang ayah bunda izin untuk mengambil dokumentasi terlebih dahulu. Kepada kakak abang ayah bunda dipersilakan untuk Udah? kepada kakak abang ayah bunda disilakan untuk karena kita akan memasuki sesi dokumentasi. Satu, dua, satu, dua, tiga. Baik, terima kasih kepada kakak abang ayah bunda. Kita masuki acara selanjutnya yaitu judul Alangkah Indah Orang Bersedekah. Baik, langsung saja kepada Kanda Muhammad Yunizar, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Terima kasih saudari Rinta sebelumnya. Baik, saya nggak pakai mukadimah lagi ya, karena tadi udah pakai mukadimah di awal dari tahsin. Sekarang kita masuk ke materi. Alangkah indah orang yang bersedekah. Iya, hati-hati. Ya, alangkah indah orang yang bersedekah. Oh, kecil ya? Kedengeran nggak? Rista, jelas nggak? Mas, Ustaz. Cukup, Ustaz. Oh, jelas kan? Volume HP-nya mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sedekah. Alangkah indah orang yang bersedekah. Itu judulnya terus terang saya terinspirasi dari lagu Opik. Kan ada gimana lagunya? Indahnya. Ya gitulah pokoknya lagu yang bersedekah. Pokoknya bukalah lagu Opik yang judulnya Alangkah Indah Orang yang Bersedekah. Gitu. Bersedekah. Sodakoh. Sebelum kita masuk jauh lebih dalam, mengapa saya katakan orang yang bersedekah itu sangat indah. Indah gitu. Dalam pandangan Allah, orang bersedekah itu indah. Bagus. Orang yang mempunyai sifat dermawan itu dicintai penduduk langit. Dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dicintai semua manusia. Jadi sebelum kita bahas tentang sedekah, kita bahas dulu tentang apa itu sodakoh. Sedekah itu dari bahasa Arab tentunya. Diserap ke dalam bahasa Indonesia jadi sedekah. Sodakoh aslinya. Sodakoh. Sedekah berasal dari kata
sidqun. As-sidqu. Nah, sidqun itu artinya benar. Turunnya nanti ke tasdiq, pembenaran. Nah, kenapa hubungannya dengan sedekah ini? Kenapa? Karena orang yang bersedekah, dia tasdiq kok, membenarkan bahwa dirinya itu beriman. Menampakkan kalau dirinya itu beriman. Orang yang beriman, ciri-cirinya, orang mukmin sejati ciri-cirinya dia sosialnya bagus. Kepedulian sosial terhadap sesama manusianya bagus. Itu. Jadi dibilang at-tasdiq, membenarkan, membuktikan kalau bahwa dia itu beriman. Orang yang bersedekah itu membuktikan kalau bahwa dia beriman. Sedekah itu ada macam-macam. Saya jelasin pelan-pelan ya, perhatikan pelan-pelan. Sedekah ada macam-macam. Ada sedekah yang bersifat wajib. Ada sedekah yang bersifat sunnah. Sedekah tak harus dengan harta. Bisa dengan mengajar, dengan apapun. Yang jelas sedekah itu maknanya umum. Kalau kata Rasulullah SAW, kullu ma'rufin sedekah. Setiap amal baik, setiap amal perbuatan yang baik, itu namanya sedekah. Nah, sedekah yang bersifat harta, itu namanya infak. Iya, namanya infak. Sedekah yang sunnah ini infak. Sedekah yang wajib zakat. Zakat itu disebut sedekah. Pada surah Al-An'am, surah yang diperintahkan zakat itu, innamas shadaqatu lil fuqara, innamas shadaqah. Sesungguhnya sedekah. Sedekah di situ zakat ya, untuk lil fuqara dan seterusnya ila akhir ayat. Nah, itu sedekah di situ maksudnya adalah zakat. Ini sedekah yang wajib salah satunya adalah zakat. Infak. Kalau infak yang wajib namanya nafkah. Jadi seorang suami, seorang imam rumah tangga itu wajib menafkahi keluarganya. Itu nafkah wajib. Jadi gitu ya. Sedekah ada yang sunnah, ada yang wajib. Sedekah yang wajib namanya zakat. Sedekah yang sunnah namanya sedekah juga, ada namanya infak. Infak itu juga sedekah sunnah. Yang wajib sedekah berupa infak dan zakat. Ya, jelas ya perbedaannya. Jadi pada dasarnya sedekah itu umum. Seluruh kebaikan, apapun yang baik, kullu ma'rufin sedekah. Setiap amal-amal yang baik itu namanya sedekah, kata Rasulullah SAW. Hanya kalau dia kebaikan itu bersifat harta, kita memberi, itu namanya infak. Kalau ke keluarga namanya nafkah. Kalau dalam kewajiban namanya apa? Menunaikan kewajiban sebagai seorang muslim namanya zakat. Ya, jelas ya? Itu sedekah. Pengertian sedekah secara umum. Selanjutnya, nah, kenapa saya bilang orang yang bersedekah itu indah? Kita lihat ciri orang-orang yang beriman di dalam Al-Quran, ciri orang-orang yang disebut baik di dalam Al-Quran itu nggak lepas dari kata sedekah, nggak lepas dari dua hal. Yang pertama, orang baik di dalam Al-Quran dia akan baik hablum minallahnya, baik hubungannya antar dia dengan Allah, seorang hamba dengan Allah, baik hubungannya, sholatnya baik, apalagi ngajinya baik, sholat sunnahnya bagus, sholat wajibnya terutama bagus, puasanya dijalankan. Nah, itu orang yang disebut baik di dalam Al-Quran pasti memenuhi dua kategori ini, baik secara spiritual hubungannya dengan Allah, dan baik secara sosialnya. Baik secara sosialnya dia peduli terhadap orang lain, suka membantu, suka menolong orang lain. Ini ciri orang yang
yang baik, disebut baik di dalam Al-Quran. Kita buka. Mungkin ada, tolong ya, siapa aja yang mau baca terjemahan. Mungkin Indah, ada Indah ya. Indah atau moderator, silakan buka di dalam Quran surah kedua, ayat keduanya misal. Ayat kedua sampai ketiga. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaib wa yuqiimuunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Silakan dibacakan terjemahannya. Baik, tadi dari ayat yang kedua itu terjemahannya adalah kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Orang yang disebut baik di dalam Al-Quran yang pertama, ada namanya orang yang bertakwa. Ciri orang yang bertakwa di ayat itu disebutkan apa? Ayat ketiganya. Alladziina yu'minuuna bil ghaib wa yuqiimuunas shalah. Beriman kepada yang gaib dan mengerjakan sholat. Ini adalah perwakilan dari amalan antara dia dengan Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan menginfakkan apa yang diberikan oleh Allah. Ini adalah amalan yang mewakili amalan sosial. Jadi orang yang bertakwa itu baik secara hubungannya dengan Allah dan baik juga hubungannya dengan manusia. Apalagi muhsin ya. Kalau enggak surah Al-Mu'minun misal, surah Al-Mu'minun awal juz 18. Enggak usah dibacakan artinya, biar saya aja karena panjang, takut lama. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang yang beriman, mukmin. Siapa itu mereka yang beriman? Lihat ayat keduanya. Alladzihum fi salatihim khashi'un. Mereka yang khusyuk dalam salatnya. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Dan mereka mengerjakan zakat. Salat itu hubungannya dengan Allah. Zakat itu ada interaksinya antara dia dengan manusia. Di ayat selanjutnya itu ada lagi juga walladzina hum bi amanatihim wa ahdihim ra'un. Ya, menunaikan amanah. Ini kan amalan-amalan sosial. Nah, mukmin juga mempunyai dua ciri, baik secara spiritual, baik secara sosial. Ibadur Rahman juga gitu. Ibadur Rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Nah, mereka yang disebut Ibadur Rahman, hamba yang dikasihi kata Allah, adalah mereka yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Jadi orang yang rendah hati disebut Ibadur Rahman. Rendah hati ini amalan sosial, amalan spiritual, amalan sosial. Di bawahnya baru ada amalan-amalan ritual. Walladzina yabituna li rabbihim sujjatan wa qiyama, dan siasa mendirikan salat. Nah, terus ada lagi namanya muhsin. Muhsin juga dua ini cirinya. Apa? Orang muhsin itu disebut di dalam Al-Qur'an. Di dalam Quran surah ketiga ayat 134. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Adalah mereka yang menginfakkan hartanya dikala mereka sedang lapang, sedang sulit, mereka senantiasa berinfak. Wal kadhiminal ghaidha, yang menahan amarahnya, wal 'afina 'anil nas, yang senantiasa memaafkan manusia. Ya, amalan sosial. Selanjutnya ada juga walladzina idza fa'alu fahishatan, itu kan amalan yang bersifat spiritual. Jadi intinya orang yang disebut baik di dalam Al-Qur'an, mau dia mukmin, ibadur rahman, muttaqin, muhsin, itu mempunyai dua ciri umum, yaitu baik secara hablum minallahnya, baik secara hablum minannas. Ya. Jadi kayak gitu. Jadi Islam itu enggak semata-mata ngajar kita sholat terus lupa sama tetangga. Tetangga lapar kita enggak peduli. Islam itu enggak ngajarkan kalau kita sholat terus harta enggak kita berikan sebagiannya untuk orang yang membutuhkan. Tidak. Islam itu sangat mengajarkan bagaimana kita menghormati orang lain, bagaimana kita berempati terhadap orang lain. Jadi jelas membom, apalagi terorisme itu bukan ajaran Islam. Ya, jadi Islam itu sangat menganjurkan, sangat mengajarkan, sangat menekankan agar kita menyayangi terhadap sesama, peduli terhadap sesama.
Oke, jadi kayak gitu. Orang Islam kok muka cemberut jumpa orang? Nah, bukan. Orang Islam itu senantiasa kalau jumpa orang ramah, mukanya enak dipandang, nggak suka cemberut, sering ceria. Gitu orang Islam. Senyum terus, tapi jangan terus-terusan senyum ya. Senyum kalau di sendiri-sendiri masalah juga. Ya senyumnya kalau ketemu orang yang laki-laki, senyumnya jangan hanya ketemu akhwat aja, ketemu dengan semua orang, siapapun teman, kalau ketemu senyum. Itu merupakan amalan-amalan sosial. Jadi indah orang yang bersedekah. Dia pertama tadi dia termasuk ke dalam ciri-ciri orang-orang yang disebut baik di dalam Al-Quran. Nah, selanjutnya apa lagi? Al-Quran ini memotivasi, ada beberapa cara Al-Quran memotivasi agar kita senantiasa bersedekah. Di antaranya itu tadi yang pertama, orang yang disebut baik adalah mereka yang senantiasa bersedekah, mereka yang kepedulian terhadap orang lainnya tinggi, yang disebut baik di dalam Al-Quran. Mau dia muttaqin atau apa semuanya, nah, itu pasti memiliki ciri baik terhadap orang lain, baik terhadap antar sesama manusia. Nah, yang kedua, cara Al-Quran memotivasi agar kita mau bersedekah, orang yang bersedekah nggak akan berkurang harta. Bahkan Rasulullah SAW bersumpah tidak akan berkurang harta orang yang gemar bersedekah. Buka di dalam Quran surah ke-34 ayat ke-39. Silakan dibacakan. Artinya, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Boleh dibacakan, Indah? Surah 34 ayat ke-39. Tepat. Surat berapa tadi? Surah ke-34 ayat 39. Baik Ustadz, artinya ya Ustadz. Ya, silakan. Ayat ke-39, katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa saja yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Iya. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kamu infakkan di Allah ganti. Yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah SAW, orang-orang solih. Kalau yakin kuat keimanan kita akan senantiasa bersedekah. Karena orang yang bersedekah ini nggak akan berkurang hartanya, malah bertambah. Resep bisa kayanya Abdurrahman bin Auf, miliarder. Nah, miliarder di zaman Rasulullah SAW, seorang Abdurrahman bin Auf apa? Dia bilang, salah satu resep yang membuatku kaya, menjadi kaya raya, menjadi miliarder apa? Bersedekah. Tidaklah aku mendapatkan keuntungan, melainkan sebagian dari keuntungan itu aku sedekahkan. Itu Abdurrahman bin Auf. Lihat Utsman bin Affan. Betapa dermawannya Utsman bin Affan. Ketika itu pas kaum muhajirin baru sampai ke Madinah, hijrah ceritanya ini, kaum muhajirin itu nggak ada air, susah kedapatan air. Jadi ada satu penduduk Madinah yang punya sumur. Cuman di lobi sama Rasulullah SAW kan, Rasulullah mengatakan, maukah engkau aku tukar sumurmu itu dengan air mata di surga? Mata air di surga, mata air di surga, sehingga nanti maksudnya di akhirat dia dapat masuk surga, dapat menemukan air mata di surga. Air mata lagi ya, mata air di surga, mendapatkan mata air di surga. Nah, maksudnya dia akan masuk surga kalau engkau menyedekahkan sumur itu, engkau dapat masuk surga. Di lobi seperti itu sahabat Utsman mendengar. Tapi kalau sahabat yang tadi menolak, bukan karena dia nggak mau beramal, tapi kan kemampuannya sampai di situ. Dia bilang kayak gini, wahai Rasulullah, inilah satu-satunya harta yang kumiliki dan keluargaku, yang aku dan satu-satunya yang aku pakai untuk menghidupkan keluargaku.
Karena orang yang mengambil air di situ bayar sama beliau, sama sahabatnya ini tadi. Jadi dia aset saya gitu. Jadi Utsman mendengar itu apa? Utsman melobi ke sahabat tadi, kalau gitu mau nggak kamu jual sama saya beli. Dibayar mahal sama Utsman bin Affan, mau dia. Nah, mau sahabat tersebut dibayar. Terus kata Utsman, wahai Rasulullah, kalau aku yang membeli sumur itu dan aku sedekahkan untuk kaum muhajirin dan orang-orang yang membutuhkan sekarang, apakah aku akan mendapatkan air mata air di surga? Nah, kata Rasulullah, ya jelas, tentu engkau dapat. Kata Rasulullah, ya sudah aku kasihkan, sudah aku belikan. Kata Rasulullah, ya udah, kalau gitu engkau dapat nanti di surga. Luar biasa kan, sahabat itu berbondong-bondong untuk dermawan. Tapi lihat kekayaan Utsman bin Affan karena gemar bersedekahnya. Banyak sekali kisah-kisah tentang kedermawanan Rasulullah kedermawanan Utsman bin Affan. Salah satunya itu aja. Saking karena dermawannya inilah harta Utsman bin Affan sampai sekarang itu asetnya masih ada di Mekah. Bayangkan, dia pernah membeli satu sumur orang Yahudi dan itu disedekahkannya untuk siapa saja orang mukmin mau ngambil silakan, dan lahan-lahan seputarnya itu pun juga dibeli. Nah, pokoknya lahannya itu luas, itu juga dihibahkan. Sampai sekarang masih ada harta aset Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Luar biasa. Jadi jangan ragu untuk bersedekah. Ini saya nasihati diri saya sendiri ya. Kadang juga memang sih, kadang kita mikir kan, kalau lewat tong amal, di dalam dompet ada yang 5.000, ada yang 20.000, ada yang 50.000. Kira-kira kasih yang mana? Kira-kira kasih mana? Kalau ada kotak amal lewat, kita punya uang, ada yang 5.000, ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang merah. Kira-kira kita kasih mana? Yang kuning. 5.000 Ustaz. Iya, yang kuning pasti kan. Oh, kalau orang imannya udah kuat, udah yakinnya tinggi, nggak ragu-ragu dia ngasih yang merah. Kecuali ada kebutuhan yang lain ya. Kalau kita memang ada kebutuhan, jangan. Memang kalau kita misal ada yang wajib, ada yang kita wajib menafkahi atau apa, itu apa namanya? Itu ya beda, lain cerita. Cuman kalau kita misal punya uang berlebih seperti itu, kadang kita milih yang mending yang 5.000. Kadang milih yang kalau dimasukkan ada bunyi ting ting ting. Kadang orang yang milih yang itu kan, uang receh maksudnya, masukkan ke dalam kotak amal yang kalau dimasukkan bunyi. Biar nggak ketahuan, pelan dia melepas ke dalam tong amal. Biar nggak bunyi. Kadang ada yang pakai tutup-tutup kan sedekahnya. Alasannya takut riya. Padahal sedekah cuma 2.000, takut ya apaan? Kalau sedekah aja 50.000, 100.000, ya bagus ditutup. Sedekah cuma 2.000, santai aja. Cuman saya nggak mempermasalahkan itu. Kalau mau tutup silakan juga. Nggak apa-apa kok. Nggak masalah. Cuman intermezzo aja. Ya kayak gitu. Jadi jangan pernah ragu untuk bersedekah. Yakin setiap apa yang kita sedekahkan pasti Allah ganti. Bahkan kata Rasulullah SAW, tidaklah datang suatu pagi melainkan turun malaikat, 2 malaikat yang mendoakan. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah pada subuh hari ini, katanya, berikanlah ganti bagi orang yang tidak pelit, orang yang gemar berinfak, ganti rezekinya. Nah, makanya di sini ada ijazah dari siapa? Almarhum Syekh Ali Jaber rahimahullah. Dia bilang apa namanya? Sedekah subuh, lakukan amalan sedekah subuh biar rezekinya lancar. Iya benar. Ini berdasarkan hadis ini karena malaikat loh yang doa, bukan saya. Kalau saya masih lama mungkin dikabulkan oleh Allah. Tapi kalau malaikat yang doa, bayangkan malaikat, ya Allah beri ganti mereka, rezeki mereka berlipat ganda lagi. Dan malaikat yang satu lagi mengatakan, ya Allah berilah kehabisan, kebangkrutan bagi mereka yang menahan harta mereka pada subuh hari itu. Pada pagi hari nggak mau bersedekah, ada malaikat yang mendoakan seperti itu. Mungkin kita selama ini hidup kita rezekinya susah atau apa, kita kurang sedekah. Iya. Coba praktikkan itu. Kalau ada masalah, misalnya ada masalah, coba praktikkan sedekah. Berapapun
Ya nggak usah lah banyak-banyak, 5.000, 10.000, sedekah nggak apa-apa. Kalau mulai dari pelan-pelan, sehari mau 1.000 juga nggak apa-apa. Di PKCK kan ada juga sedekah air mineral, boleh. Sedekah air mineral, kan bagus. Nanti Allah ganti. Dan Allah ganti nggak hanya dengan materi. Materi itu nggak rezeki yang Allah ganti. Allah gantinya nggak hanya dengan materi. Rezeki itu bukan sebatas materi. Kesehatan itu rezeki. Jodoh yang baik, yang solehah atau yang soleh itu rezeki. Apalagi kita dapat beribadah itu rezeki yang luar biasa. Kita sehat itu rezeki yang luar biasa. Betapa banyak hari ini orang yang mau membeli kesehatan itu dengan miliaran rupiah, dengan ratusan juta. Tapi kita karena rajin sedekah, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kelancaran dalam urusannya. Itu rezeki yang luar biasa. Nah, ini yang pertama ya. Yang kedua, Allah Al-Quran memotivasi kita agar senantiasa berinfak dengan kalau kita berinfak, Allah jamin rezeki kita diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat lebih-lebih lagi. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Di dalam Quran surah kedua ayat 261. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Nanti dia seperti menanam benih. Dan setiap benih itu tumbuh cabang, 7 bulir. Dan setiap 7 bulir ini tumbuh 100 buah. Jadi dapatnya berapa? Sekali kita sedekah diganti dengan 700 kebaikan. Luar biasa kan? 700 kebaikan oleh diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Terus jangan berhenti di situ baca ayatnya, lanjut. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan bagi siapa saja yang dia kehendaki. Artinya apa? Allah kalau mau melipat gandakan lebih dari 700 itu juga bisa terhadap orang yang bersedekah. Luar biasa kan? Jadi jangan ragu-ragu untuk bersedekah. Kalau sahabat Rasulullah SAW dulu itu berbondong-bondong mereka mengejar untuk bersedekah. Dermawan-dermawannya sahabat dahulu. Kisah-kisah tabi'in banyak sekali. Saya nggak sempat menceritakannya mungkin di lain kesempatan karena mengingat waktu ya. Ini masih poin pertama ini. Poin kedua. Ada 2 poin lagi. Nanti kita jelaskan kapan-kapan insyaallah. Bisa juga dilihat, bisa juga dibaca-baca. Silakan lihat kisah-kisah nyata tentang keajaiban orang bersedekah. Itu luar biasa. Yang sekarang, yang dari zaman dulu sampai zaman sekarang juga ada kisah-kisahnya. Itu nyata ya, real. Memang karena mereka bersedekah, mereka seperti itu. Diganti. Bill Gates bahkan, orang non-muslim. Orang non-muslim kan kalau mereka berbuat baik, kebaikan mereka itu dibalas sama Allah tetap. Cuman di dunia, di akhirat mereka nggak dapat. Bill Gates pernah menjadi orang terkaya di dunia, pemilik perusahaan Microsoft ya. Nah, salah satu yang beliau lakukan, yang sering dia lakukan itu apa? Silakan baca biografinya. Beliau dermawan. Cristiano Ronaldo dermawan, orang yang sosialnya tinggi. Orang yang sosialnya tinggi itu apa ya? Hidupnya itu enak dipandang. Enak aja hidupnya, tenang. Jadi kalau mau hidup tenang, hidup bahagia, dibantu kita sama Allah Subhanahu wa taala, jadilah orang yang senantiasa berempati terhadap orang lain, senantiasa berinfak. Kota amal lewat, jangan dilihat doang. Dimasukin berapapun ada. Itu bukan mobil-mobilan ya. Lewat didorong, kalau saudara cuma naik lagi, bukan mobil-mobilan. Harus dimasuk. Dia singgah, masukkan uang. Kota amal. Kalau ibu-ibu mungkin pas pengajian ya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, apa? Orang yang bersedekah disebut di dalam Al-Quran sebagai orang yang beruntung. Wa may yuqa syuha nafsihi faulaika humul muflihun. Di dalam Quran surah ke-64 ayat ke-16. Orang yang terpelihara dirinya dari sifat pelit dari dirinya itu, dia itulah orang-orang yang beruntung disebut dalam Al-Quran. Bahkan orang-orang yang sudah mati, orang-orang yang sudah meninggal, ayah bunda sekalian, abang dan teman-teman, itu mendamba-dambakan untuk bersedekah.
laula akhartani ila ajalin qarib. Seandainya, kata ini, kata apa? Penghuni kubur, seandainya aku diberikan kehidupan di dunia, bentar saja, aku akan fa'asaddaqo, aku ingin bersedekah ya Allah. Wa akum minas solihin, dan aku ingin mengerjakan amal-amal. Kenapa penduduk kubur, orang-orang yang sudah meninggal itu mau bersedekah? Kalau sudah hidup, tekad pertamanya dia mau bersedekah. Kenapa? Karena sedekah, kata para ulama tafsir, sangat besar ininya, pahalanya. Berpotensi, sangat berpeluang untuk memasukkan kita ke surga. Walaupun kita masuk surga bukan karena amal ya, tapi dengan bersedekah kita mendapatkan rahmat Allah. Kita mengundang rahmat Allah dengan bersedekah, dengan beramal. Kayak gitu. Sampai penduduk kubur yang sudah mati mendambakan untuk hidup bisa bersedekah, Bapak Ibu sekalian, ayah bunda, kakak abang. Saking beruntungnya orang-orang yang bersedekah. Bahkan kita diperbolehkan iri. Iri di sini kata Rasulullah SAW, kita boleh iri terhadap dua golongan. Kita tidak boleh la hasada illa fitnatain. Tidak boleh hasad, tidak boleh iri kecuali terhadap dua golongan. Siapa itu? Yang pertama adalah mereka yang senantiasa membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Yang kedua adalah mereka yang mendapatkan karunia dari Allah. Mereka punya rezeki, mereka infakkan. Sebagian yang mereka infakkan. Boleh kita iri terhadap mereka. Iri di sini ghibthah. Kalau pensyarah hadis mengatakan iri yang dimaksud di sini yaitu ghibthah, bukan iri hasad. Beda ya. Kalau ghibthah, iri, kita ingin seperti orang itu, tapi kita tidak ingin nikmat yang ada di orang tersebut hilang. Ini ghibthah. Iri yang baik seperti ini. Iri yang tidak baik adalah iri yang dimaksud hasad itu, kita iri dengan nikmat yang ada di orang tersebut dan kita berharap nikmat tersebut hilang dari dia. Itu yang nggak boleh. Ini boleh kita iri, ghibthah, dengan berharap nikmatnya tidak hilang dari orang itu. Dua golongan tadi adalah orang yang senantiasa membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Yang kedua, orang yang senantiasa menginfakkan. Beruntung kan orang-orang yang senantiasa dermawan, mensedekahkan hartanya. Jadi jangan ragu-ragu untuk bersedekah. Insya Allah. Ya, kita lanjut terakhir. Saudari Rista. Yang terakhir adalah orang yang bersedekah. Orang yang senantiasa bersedekah. Dia berpeluang mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi saya sudah bacakan ayatnya di awal. Quran surah ketiga ayat 134. Alladzina yunfiquna fis sarra' wad dharra' wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang senantiasa menginfakkan hartanya dikala dia sulit, dikala dia lapang, kemudian senantiasa memaafkan orang lain, menahan amarahnya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah, orang yang berinfak Allah cintai. Kalau Allah sudah cinta, kita lihat di dalam Quran surah ketiga ayat 31. Silakan dibaca. Siapa mau bunda atau ayat terakhir ini? Terakhir kita baca ayat. Bunda atau kakak abang yang ingin membacakan terjemahan dari Quran surah ketiga ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Silakan Bunda. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Lihat, qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah Muhammad, jika kalian, wahai umat-umatku, tuhibbunallah, mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikutilah aku. Kalau kita bersedekah, kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak?
Kalau kita gemar bersedekah, kita mengikuti contoh teladan Rasulullah SAW atau tidak? Bunda? Atau kakak? Ya. Kita mengikuti Rasulullah? Ya, jelas. Karena Ya. Rasulullah SAW itu dermawan, sangat dermawan. Rasulullah SAW adalah role model terbaik di dalam hidup. Dalam segi apapun, termasuk dermawannya luar biasa. Rasulullah SAW dermawannya. Nah, untuk mendapatkan salah satu bentuk ittiba kita adalah gemar bersedekah, menjadi hamba yang dermawan. Dengan menjadi hamba yang dermawan, otomatis kita telah mengikuti jejak Rasulullah SAW, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jika kita telah mengikuti sunnah Rasulullah SAW, fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah akan mencintaimu. Jadi kalau Allah mencintai kita, apa yang Allah berikan? Wa yaghfir lakum dunubakum. Allah ampuni dosa-dosa kita. Wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kalau Allah ampuni dosa kita, Bu, Masya Allah. Yang buat kita hidup kita ini gelisah, rezeki kita seret, rezeki kita sulit, apalagi yang buat kita hati kita nggak tenang, itu kan karena banyaknya bintik hitam di dalam hati kita. Tapi kalau dengan senantiasa bersedekah, dengan senantiasa menjadi orang yang dermawan, insya Allah dengan sedekah itu Allah hapus dosa-dosa kita. Masya Allah. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, menjadi alangkah indah orang yang bersedekah. Benar kan? Itu tadi udah. Itu baru beberapa poin yang saya jelaskan. Banyak sekali. Mungkin ada banyak lagi di dalam Al-Quran tentang keutamaan-keutamaan orang bersedekah. Atau di hadis-hadis Rasulullah SAW yang belum bisa saya sampaikan atau yang tidak tersampaikan oleh saya. Boleh Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, Kakak, Abang, silakan. Ya nonton ceramah atau segala macam di tempat lain. Lihat keutamaan sedekah. Luar biasa. Banyak sekali kisah-kisah nyata orang yang bersedekah itu hidupnya gimana. Mau dia non muslim, mau dia muslim, kalau gemar bersedekah, dermawan, hidupnya enak. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika terkurang saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah SWT. Jika ada salah, saya memohon ampun kepada Allah, dan kepada hadirin saya memohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ustadz Muhammad Yunizar atas penyampaian materi yang Masya Allah luar biasa sekali ya. Selanjutnya kita akan masuki sesi tanya jawab. Kepada kakak, abang, ayah, bunda yang ingin bertanya, boleh langsung menghidupkan mikrofonnya ataupun menulis di kolom komentar. Ya, Ustadz, izin bertanya. Ya, silakan Bu. Gimana agar hati itu bisa lapang dan senang bersedekah itu, Ustadz? Syukran, jazakallah khair. Iya. Langsung saya jawab atau gimana, moderator? Baik, tafadhol langsung dijawab saja Ustadz. Oke. Terima kasih. Saya senang dengar pertanyaan-pertanyaan yang kayak gini ya. Ini menunjukkan adanya ghirah, adanya semangat yang tinggi untuk mengamalkan apa yang diajarkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, apa yang diperintahkan oleh Allah. Ini bukti keimanan kuat, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke. Bagaimana cara untuk menumbuhkan rasa semangat, rasa ingin biar ini bersedekah, biar kuat hati ini untuk bersedekah ya. Pertama, ini apapun dalam hal apapun ya, kalau kita mau mendorong diri kita biar semangat untuk melaksanakan itu, insya Allah nggak lepas dari hal-hal ini. Yang pertama, cari ilmunya, cari tahu keutamaan orang bersedekah itu apa sih? Apa aja yang didapatkan oleh orang bersedekah? Lihat kisah-kisah orang yang rajin hidupnya, dalam hidupnya rajin bersedekah itu gimana hidupnya, karirnya. Baca biografi-biografi yang ada. Dengan itu dengan sendirinya, saya yakin
tadi kalau yang mendengarkan kisah yang saya sampaikan tadi, itu pasti ada rasa, oh ternyata kayak gitu yang orang bersedekah. Itu udah mulai ada potensi-potensinya untuk ini, untuk apa? Untuk mau melaksanakan itu kan. Kayak gitu. Pertama cari ilmunya. Apa sih keutamaan-keutamaannya? Itu untuk mendorong kita. Makanya judulnya itu sering para ulama mengatakan hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan-keutamaan beramal. Apa kalau orang melakukan ini dapat apa, ini dapat apa. Sering diistilahkan dengan fadhailul a'mal. Keutamaan-keutamaan. Orang keutamaan-keutamaan dalam melakukan sesuatu perbuatan. Bahkan di dalam hadis, di dalam fadhailul a'mal itu bukan nggak harus, boleh menggunakan hadis dhaif. Saking pentingnya hal ini untuk memotivasi orang biar dia mau melaksanakan ini. Kayak kenapa kita harus sholat? Nanti kalau engkau sholat dapat surga, surganya begini dan begini. Nah, itu orang pasti oh kayak gitu ya, oh saya maulah. Nah, kayak orang dijanjikan kalau engkau ikut ini, engkau akan dapat ini. Ikuti les ini. Kalau engkau ikuti les ini, engkau akan lancar berbahasa Inggris. Misal, masuklah ke pondok pesantren ini. Kalau masuk pondok pesantren ini, keluarnya engkau akan dijamin menguasai bahasa Arab dan bahasa Inggris. Itu bikin orang-orang tertarik. Tapi bedanya kalau brosur-brosur kadang itu suka menipu ya. Kadang janjinya bukan main di brosur, tapi pas masuk kayak gini. Tapi kalau Allah, ini yang janji Allah pasti. Kalau kita berbuat pasti kita mendapatkan hal tersebut. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Ini yang pertama, ilmu. Cari tahu dulu. Yang kedua, caranya adalah mulai biasakan, paksakan. The power of paksakan. Paksa terus, dipaksa. Saya nggak bisa. Untuk bangun malam itu kita butuh paksa, Bu. Untuk bangun malam, untuk tahajud itu kita butuh paksa. Susah, berat. Ini mau tahajud. Cuman susahnya minta ampun kan. Tapi dengan kita paksakan, perlahan paksakan, tiap hari dipaksakan, nanti lama-lama jadi terbiasa. Awalnya itu harus ada paksa-paksanya dulu. Apapun itu. Untuk mendapatkan suatu kelezatan dalam beribadah, suatu kelezatan ya dalam sedekah misal, kita awalnya harus paksa-paksa. Mulai dari 2.000, tapi istiqomah tiap hari 2.000, nanti tambah 3.000, nanti tambah 4.000, nanti sampai 100.000 sedekahnya. Nah, kayak gitu, harus bertahap, harus berproses, dipaksakan pelan-pelan. Paksakan diri, lawan itu. Yang kayak hasutan-hasutan setan, nanti kamu miskin kalau kamu infak terus loh. Itu dilawan. Yakin aja dengan janji Allah. Ana inda dhanni abdi bi. Aku kata Allah tergantung dengan sangkaan hambaku itu gimana. Kalau kita sangka, kita yakin dengan Allah, Allah pun akan memberi yang sesuatu yang Allah janjikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, dengan berdoa. Doa silahul mu'min. Doa adalah senjata orang yang beriman. Nabi Rasulullah SAW itu pernah berpesan kepada seorang sahabat, Mu'ad bin Jabal, kalau nggak salah saya. Wahai Mu'ad, aku ini sungguh mencintaimu. Aku sungguh mencintaimu, kata Mu'ad, kata Rasulullah. Maka jangan engkau pernah tinggalkan doa ini, kata Rasulullah. Apa itu? Kama qala Rasulullah SAW. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk memperbaiki. Allahumma a'inni ala dzikrika, untuk senantiasa berzikir kepadamu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa husni ibadatik, dan memperbaiki amal ibadahku terhadapmu. Nah, dan terus itu insya Allah akan memperkuat hati kita. Sama doa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Atau doa yang diajarkan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Ini boleh pakai bahasa Indonesianya saja kalau enggak hafal ya. Allahumma rzuqni ladzata ta'atik. Ya Allah, berikan kepadaku kelezatan, rasa lezat ketika beribadah kepadamu, ketika menjalankan ketaatan kepadamu. Wa ahrimni ladzata ma'siyatik. Dan berikan kepadaku haramkan kepadaku kelezatan ketika bermaksiat.
kepadamu. Jadi kayak gitu ya Bu, 3 tadi cirinya. Cari tahu dulu sedekah itu gimana, fadilah amalnya. Yang kedua, mulai paksakan. Yang ketiga, berdoa. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz. Ya Bu, alhamdulillah. Baik, kepada kakak, abang, ayah, bunda, apakah masih ada yang ingin bertanya? Boleh langsung menghidupkan mikrofonnya. Baik, saya ingin bertanya. Izin moderator, saya ingin bertanya. Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz tentang pengamen? Kalau kita bagi ke pengamen itu masuk sedekah atau gimana Ustadz? Atau orang yang kadang kalau di lampu merah itu yang pakai baju kayak baju Mickey Mouse atau baju apa kayak gitu, terus cuma goyang-goyang gitu aja, terus minta-minta gitu. Gimana Ustadz? Oh, yang pengamen ya? Ya, pengamen sama yang itulah. Kadang mereka cuma bawa speaker gitu, lagu-lagu, terus minta-minta uang kayak gitu. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam menanggapi hal kayak gitu, selagi dalam tanda kutip, selagi bukan lagu-lagu yang bukan lagu sih, selagi dia nggak maksiat, dia bukan seorang wanita, cewek, misal ya, yang berpakaian membuka aurat, terus goyang-goyang di depan minta saweran, misal kayak gitu. Jadi misal kalau ada, itu jangan dikasih. Tapi kalau misal dia cuman putar-putar musik, cuman bawa-bawa apa kayak gitu, nilailah usahanya. Bukan nilai yang biasanya itu. Kita nilai, oh dia masih ada usaha nyari rezeki. Nggak apa-apa dikasih aja. Niatkan kita untuk sedekah. Semoga dengan sedekah kita ini, dia bisa meninggalkan profesinya ini. Boleh nggak kita sedekah sama pelacur? Bahkan ya, bahkan boleh nggak kita sedekah sama pelacur? Boleh. Dengan niat, semoga dengan sedekah kita ini, mohon maaf ini, pelacur itu bisa menghentikan apa yang dibuatnya itu. Kan orang yang terpaksa membuat seperti itu kadang karena ekonomi mereka rendah, sulitnya mencari uang, sehingga karena nggak kenal dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mereka cari jalan-jalan yang haram. Udzubillah min dzalik. Kita sedekah dengan niat seperti itu. Atau boleh nggak sedekah sama orang kaya? Boleh. Tapi kan dia udah kaya, ngapain lagi disedekah? Kita niatkan dengan sedekah itu bisa menyadarkan dia, hei kamu ini punya banyak harta, aku nih harta di bawah kamu loh, hartaku sedikit, tapi aku mau sedekah sama kamu. Kamu banyak harta kok nggak mau sedekah? Gitu, secara tidak langsungnya. Bukan kita bilang langsung kayak gitu pas bagi ya. Enggak, kita bagikan aja. Kemudian mau sedekah. Dengan otomatisnya itu apa? Nasihat tanpa bicara. Itu bahasanya. Nasihat tanpa kata-kata. Itu lebih menyentuh biasanya. Sedekah. Ya itu yang bisa saya jawab. Saudari. Ya, makasih Ustaz. Yang penting niatnya ya Ustaz. Iya. Baik, kepada kakak, abang, ayah, bunda, apakah masih ada yang ingin bertanya? Disilahkan. Baik, sepertinya sudah tidak ada yang ingin bertanya. Selanjutnya, kita masuki acara berikutnya, yaitu Riyadhos Surah Yasin, dan sekaligus ditutup oleh doa yang akan dipimpin oleh pemateri kita. Kepada kakak, abang, dan ayah bunda, dipersilakan untuk membuka Al-Qur'annya, Surah Yasin, dan kepada kakak, abang, ayah bunda sekalian, dipersilakan untuk menuliskan doa-doanya di kolom komentar. Insya Allah nanti akan dibacakan oleh pemateri kita. Tafadhol kepada Ustadz Muhammad Yunizar, dipersilakan. Oke. Ada yang ngirim-ngirimkan doa nggak nih?
Kalau ada yang mau mengirimkan doa silakan. Nanti di akhir itu kita bacakan Al-Fatihah. Kalau sekarang nunggu agak lama ini. Kalau mau ditulis nggak apa-apa Bu. Mau dikirimkan hajat-hajatnya apapun, mau menghadiahkan pahala ke almarhum atau almarhumah, orang-orang terdekat, ayah, bunda, kak, abang, silakan di kolom komentar ya. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ya Allah dengan bacaan surah Al-Fatihah dan surah Yasin kami ini, mudahkanlah hati kami untuk menjadi hamba-Mu yang dermawan, mudahkanlah kami dalam menjalankan segala urusan, lancarkan rezeki kami, sehatkan hidup kami, jaga kedua orang tua kami, guru-guru kami, ampuni dosa-dosa mereka, mudahkan urusan mereka. Doa juga untuk Bapak Idi Swarna sama Ulfa Fadilah. Semoga segera diangkat semua penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi? Mana? Denis Dapa Saputra dipermudahkan dalam menghadapi murojaahnya. Amin. Semoga istiqomah. Istiqomah murojaahnya. Penghafal Al-Quran. Yang sedang sakit, Ibu Suparti binti Martos Mitro dan Anissa binti Rio Aulia. Amin. Semoga Allah sembuhkan. Tidak ada kayaknya lagi ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyah wa ala kulliyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين
اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون فخلقنا لهم من مثله ما يركبون فإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له
إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Oke, untuk kita bacakan Al-Fatihah lagi untuk doa-doa yang belum sempat kita bacakan tadi untuk almarhumah nenek dari Khalifah Nurul. Semoga ini Allah Subhanahu wa taala buat anak-anak kami Sakha Adi Nugroho dan Ridwan Zaid, semoga selalu diberikan kesehatan, kemudahannya dan dilancarkan dalam belajar di pondok dan istiqomah terus hingga lulus mumtaz tepat waktunya. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. على هذه النية وعلى كل صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, sebagaimana mereka telah mendidik kami ketika kecil, ya Allah. Walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, dan ampunilah juga dosa saudara-saudara kami yang muslim dan yang mukmin, ya Allah, yang al-ahya'i minhum wal amwat, yang masih hidup maupun yang sudah mati. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmat-Mu ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah. Ya Allah, jika ada di antara kami yang hadir pada hari ini di Zoom meeting ini, ya Allah, jika ada di antara kami yang datang dengan berlumuran dosa, jangan Engkau biarkan, melainkan Engkau ampuni, ya Allah. Wala hamman illa farajtah. Jika ada di antara kami yang datang dengan banyak masalah, ya Allah, masalah di keluarganya, masalah di kehidupan sosialnya, sehingga membuat hatinya gelisah, ya Allah, jangan Engkau biarkan, melainkan Engkau beri solusi dan ketenangan di dalam jiwanya, ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Jika ada di antara kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami yang masih sakit, ya Allah, jangan Engkau biarkan, melainkan Engkau sembuhkan, ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Jika ada di antara kami yang datang dengan banyak hajat kepadamu, ya Allah, dengan banyak permohonan terhadapmu, ya Allah, jangan Engkau biarkan, ya Allah, melainkan Engkau kabulkan segala hajat-hajatnya. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, kepadamu kami memohon rahmat dari sisimu, dan kami mohon, ya Allah, wa hayyi' lana min amrina rasyada, berilah solusi, berilah jalan keluar terhadap segala masalah kami, ya Allah. Rabbana hablana min azwajina. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami pasangan, wa dzurriyyatina, dan keturunan, qurrata a'yun, yang menyejukkan mata, ya Allah.
waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan engkau condongkan hati kami kepada kesesatan sesudah engkau berikan hidayah kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana innaka antas samiul alim. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha melihat. Innaka antas samiul alim. Engkau maha mendengar ya Allah lagi maha mengetahui. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Terimalah taubat kami ya Allah, sesungguhnya engkau maha penerima taubat dan engkau maha penyayang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Dengan pembacaan doa tadi, semoga acara kita pada sore hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya mengucapkan jazakumullah khairan kepada kakak abang, ayah bunda yang sudah menyempatkan hadir pada kegiatan kita sore hari ini, dan juga terus kepada pemateri kita Ustaz Muhammad Yunizar atas penyampaian yang disampaikan pada sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku moderator memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Saya akhiri dengan hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Allah khair Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Saya pamit ayah bunda teman-teman. Assalamualaikum. Pamit Ustaz. Waalaikumsalam.